Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Kita semua ditipu beli Pertamax, ternyata oplosan Pertalite guys. Luar biasa korupsi di negara Republik Indonesia ini. Kali ini kita semua terkejut dan terkena dampaknya karena dipaksa beli Pertamax dengan harga tinggi, ternyata kualitas oplosan Pertalite. Peristiwa ini bukan terjadi 1, 2 tahun, 3 tahun ini aja guys, namun sudah sejak tahun 2018. Kebayang apa yang sudah terjadi dengan kendaraan kita. Bisa dihitung kerugian negara dan masyarakat. Mobil Anda atau mobil saya juga termasuk terkena dampak adanya kerak di sistem pembakaran ya guys ya. Dan ada mobil-mobil tertentu yang akan merasakan signifikan karena memang harus mempunyai pembakaran atau minyak yang di atas oktannya itu di atas 92, dan tentu akan merusak mesin. Ini dampaknya sampai kapan negara kita digerogoti tikus-tikus berdasi ini. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan tayangan berikut ini. Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Lalu ditemukan adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka diduga mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah
dan produk kilang secara melawan hukum. Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah saksi dan ahli hingga akhirnya menetapkan beberapa tersangka. Total ada sebanyak 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Para tersangka itu pun memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Rival Siahaan atau RS yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Rapat itulah yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Ketiganya juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Kemudian YF, pejabat PT Pertamina International Shipping, melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui tempatnya bekerja. Akibatnya negara harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. Sementara tersangka DW bersama GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk bisa memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Selain itu, GRJ dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rival Siahaan untuk produk kilang. Terkait kasus dugaan korupsi ini, PT Pertamina menyatakan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu proses hukum agar berjalan lancar. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel kompas.com. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami tidak menyampaikan atau membacakan semua narasi. Anda bisa langsung ke channel kompas.com. Baik, kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Muklasin. Kalau tidak ada hukuman mati sampai kiamat pun negeri ini masih ada saja yang korupsi. Wow, benar juga ya. Siapa yang setuju hukuman mati? Ditulis di kolom komentar ya guys. Kasih like-nya. Dan juga mendapat respon 133 dan 17 balasan. Kamu bisa baca sendiri balasannya. Disampaikan oleh seorang netizen SP6018. Wow, piye iki kok kondisi nogoro koyo ngene. Mendapat 2 respon. Korupsi di Pertamina sudah menjadi budaya mendarah daging di setiap pejabatnya sejak dulu kala, tapi baru dibongkar sekarang. Lebih baik terlambat daripada tidak. BUMN dan institusi pemerintah lain juga sama korupnya, harus dibongkar semua. Semua pemerintahan Prabowo benar-benar bisa. Semoga pemerintahan Prabowo maksudnya bisa memberantas korupsi seperti yang dijanjikan. Mendapat 12 balasan dan 101 respon. Berikutnya dari Bargowowo, sangat merugikan negara dan rakyat, pantas dihukum seumur hidup dan dimiskinkan atas kejahatannya. Mendapat 1 respon, katanya hukuman mati aja, setuju nggak? Dan berikutnya dari seorang netizen @2000get. Yang terhormat Jaksa Agung, hakim dan penegak hukum, proses mereka dengan hukuman terberat, miskinkan dengan menyita aset mereka agar menjadi pelajaran bagi mereka yang mengkhianati negara karena pelanggaran terhadap undang-undang dengan mengeruk kekayaan bumi pertiwi untuk kekayaan pribadi adalah pengkhianat cita-cita bangsa. Mendapat 6 respon. Ya, semoga aja sisa uangnya itu bisa. Oke, lanjut deh. Dan berikutnya dari suara netizen @mangsengmedia 7623. Pak Erik harus tegas nih, tersangka wajib dimiskinkan. Dan berikutnya dari suara netizen @jaisatbudulajis. Yang beginilah yang harus didemo para mahasiswa, desak pemerintah untuk hukuman berat para koruptor dan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Mendapat 14 balasan dan 31 respon. Dan yang berikutnya dari Tiwepedia 1259. Kawal terus kasusnya dan harus transparan. Dan yang terakhir dari @nelsobida 9958. Yang dulu sering berteriak soal
akhlak ke bawahnya ternyata mereka yang nggak ada akhlak. Mendapat 2 balasan dan 20 respon. Wow, ini banyak sekali responnya guys. Kamu harus baca sendiri dan juga tanggapannya silakan ke channel kompas.com. Baik, demikian pembahasan kali ini. Kita semua ditipu beli Pertamax ternyata oplosan Pertalite. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri dapat nilainya? Tulis komentar kamu. Apakah kamu sama seperti dari netizen yang sudah sampaikan tadi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe, klik like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.